Orang yang membangun budaya adalah orang yang membangun makna dari kehidupan individu maupun masyarakat. Maka cara hidup masyarakat itulah budaya. Baik itu sandi-sandi tata krama, sandi-sandi berbusana, sandi-sandi berbahasa, dan segala macam yang mengangkat harkat martabat kemanusiaannya. Untunglah kita hidup di sumber daripada budaya dunia, yakni Asia. Saudara-saudara, perjalanan panjang membangun budaya. Apa yang kita bangun ini bukan seperti cerita Bandung Bondowoso yang dilakukan dalam satu malam. Juga bukan seperti cerita 1001 malam yang diceritakan tanpa ujung pangkal, berseri dan tanpa ujung pangkal. Yang kita bangun ini punya proses panjang. Ada yang tahu dari awal, ada yang ujuk-ujuk melihat seperti yang ada. Yang mengikuti dari awal itu akan punya rasa ingin menjaga, ingin mempertahankan, dan ingin memperluas dan memperbesar, dan ingin memajukan. Bagi yang tidak mengetahui perjalanan ini, belum tentu punya perasaan seperti itu. Sama halnya dengan anak orang kaya yang tahu serba ada, dan anak orang yang sederhana yang hari-harinya harus mempersiapkan dengan segala daya upaya. Orang-orang yang dicontohkan dalam kehidupan yang sederhana itu mampu menabung. Menabung orang-orang yang tahu sudah serba ada, bukan menabung, tapi terkadang ingin membuat sesuatu yang kontradiktif dari apa yang telah ada. Sehingga tatkala orang yang berjalan dengan sederhana tadi penuh keprihatinan karena mengetahui perjalanan panjang dan mendapatkan sesuatu itu dengan pula perjuangan yang besar, maka dia nabung, dan tabungannya itulah yang akan mengangkat dirinya sebagai jati diri. Maka dia menemukan halawatul kasab, indahnya dan lezatnya orang yang berbuat apa yang dilakukan dengan sistem tadi. Bagi yang tidak mengetahui cara dan perjalanan, maka mengumpat adanya, mengumpat, mencaci, dan yang sebangsanya. Kemudian tidak peduli. Nah, saudara-saudara, kita berada dalam masyarakat yang sedang membangun budaya. Budaya
tidak mencari hukum. Budaya itu bukan sasarannya hukumnya apa, tapi budaya itu adalah mencari makna. Orang yang membangun budaya adalah orang yang membangun makna dari kehidupan individu maupun masyarakat. Maka cara hidup masyarakat itulah budaya. Baik itu sandi-sandi tata krama, sandi-sandi berbusana, sandi-sandi berbahasa, dan segala macam yang mengangkat harkat martabat kemanusiaannya. Untunglah kita hidup di sumber daripada budaya dunia, yakni Asia. Saudara-saudara, kembali kepada lingkungan kita yang sedang membangun budaya ini selalu mempunyai bahasa yang kita relevankan dengan makna budaya itu. Dengan tujuan membangun budaya itu, yakni membangun makna. Kita tidak eksklusif. Masjid kita namakan rahmatan lil alamin. Itu bahasa. Bahasa adalah jiwa bangsa atau jiwa seseorang atau jiwa masyarakat. Siapa yang punya bahasa bagus, itu jiwanya bagus. Rahmatan lil alamin bukan agama, tapi nilai. Bukan sekte agama, tapi nilai dimiliki oleh seluruh umat manusia dengan bahasanya masing-masing. Maka dalam membangun budaya itu melalui pendidikan, kita sudah tanamkan pusat pendidikan, bukan berarti pusat itu di ibu kota. Tapi pusat itu memaknai atau punya makna segala sesuatu yang dilakukan adalah pendidikan. Apapun. Bukan kesombongan, bukan adiluhung, adigang, adigung, adiguno, bukan juga kemarahan, bukan juga ketidakmarahan. Tapi semua digabung menjadi sebuah pusat pendidikan. Maka di dalam masyarakat yang seperti ini harus tercipta solabowo, tingkah laku, tata krama, budi pekerti yang punya sumber pendidikan. Inilah membangun budaya. Cara hidup ini budaya. Saudara-saudara, cara hidup berdasar budaya itu toleran, apapun agamanya. Karena sistem keagamaan itu masuk dalam budaya. Orang yang tidak toleran, apapun agamanya, itu punya makna negatif. Orang yang toleran, apapun agamanya, itu dia positif, dipandang dari sisi budaya. Budaya itu ma'ruf, sesuatu yang bisa diwujudkan oleh masyarakat itu. Budaya itu rahmah, bisa diwujudkan oleh masyarakat yang ada di situ. Nah, saudara-saudara, maka membangun budaya melalui pendidikan seperti ini adalah membangun kemanusiaan. Sebab manusia ini intinya makhluk berbudaya. Tinggal mengarahkan budaya positif ditingkatkan. Karena ada budaya yang negatif. Ada budaya positif. Nilai-nilai yang diajarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa itu ada dua macam yang tidak sama
negatif, positif, baik, buruk. Untuk memperjuangkan yang baik, yang punya nilai baik, itu pun dengan cara yang terbaik. Inilah pembangunan budaya namanya. Cara yang terbaik itulah pembangunan budaya, dan cara yang terbaik itulah cara pendidikan, cara berpendidikan dan cara pendidikan. Maka mewujudkan satu kesimpulan bahwa manusia itu bisa dipersatukan, bukan disatukan, tapi dipersatukan. Mengapa ada per? Per itu menunjukkan hak orang per orang. Kalau disatukan itu namanya dilebur. Karena manusia itu mempunyai pandangan dan pendirian, maka dipersatukan. Itu melalui budaya. Berarti budaya lebih luhur daripada yang lain-lain. Manusia beragama tanpa berbudaya kaku. Karena agama banyak yang mengartikan mencari hukum-hukum. Bacalah cara beragama di mana-mana, di Indonesia mau di mana-mana. Yang dikedepankan adalah hukum ini, hukum ini, hukum ini, hukum ini. Sedangkan hukum itu tidak penting bagi orang yang berbudaya. Karena orang yang berbudaya itu mempunyai apa tadi yang kita sebutkan, cara-cara, mempunyai cara-cara atau tentang cara hidup, tentang cara berbahasa, tentang cara toto kromo, sandi-sandi, mempunyai sandi-sandi. Nah, tatkala sandi-sandi itu sudah terinternalisasi di dalam diri, maka orang berbudaya itu akan masuk kepada sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka tidak ada hukum di situ. Hukum itu pagar. Orang berbudaya tidak melanggar pagar. Tanpa pagar pun orang berbudaya sudah masuk pada jalan lurus. Saudara-saudara, itu contoh lain perintah agama, sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Nah, jadi budaya sholat maknanya menghancurkan atau menghilangkan kejelekan dan kemungkaran. Tidak dicari hukumnya, tapi dicari makna daripada itu. Siapa yang tidak melakukan itu maka tak bermakna apapun kelakuannya. Seperti jungkir baliknya burung kutilang. Jadi makna yang diperlukan oleh manusia berbudaya atau manusia berkebudayaan itu. Coba saudara-saudara, mari kita tingkatkan kehidupan kita ini supaya menjadi manusia berbudaya. Manusia yang memiliki makna dalam setiap melakukan apapun. Lakukan maknanya. Yang tidak, tinggalkan. Maka dalam beragama, sistem beragama, yang paling bagus itu adalah meninggalkan yang tidak penting. Itu beragama sudah sangat bagus. Siapa yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak punya arti bagi manusia lain, itu sudah beragama dengan bagus. Ada petunjuk bahwa sebaik-baik Islam seseorang itu yang mampu meninggalkan yang tidak penting. Nah, ini budaya. Saudara-saudara, kemudian dalam percaturan kehidupan, seperti kemarin kita sudah sampaikan, pusat budaya itu ada di Asia, Asia Barat itu Timur Tengah katakan, bagian barat sana bersumber di lingkungan Sungai Tigris dan Efrat,
Kemudian datanglah agama-agama di sana yang dinamakan agama samawi. Kemudian ke timur, maka masuklah China yang sumber daripada budaya, lahirlah di sana Konfusius, kemudian berkibarlah di sana antara Konfusius dan Buddha karena ajarannya hampir mirip, diadopsi oleh Cina. Kemudian Cina mempunyai budaya leluhur, semua digabung. Kemudian ke selatan lagi dari Sungai Gangga, itu budaya yang melahirkan agama besar, yaitu Hindu, kemudian Buddha, dan Buddha tidak laku di situ, diadopsi oleh Cina. Kemudian lang-lang buana budaya itu masuk ke tanah Melayu dan tanah Jawa, yang di Nusantara ini dua suku ini atau dua bangsa ini mempunyai peran penting. Sehingga terjadilah kemudian nanti bahasa orang Nusantara adalah bahasa Melayu yang oleh masyarakat lain disebut bahasa Malaysia, bahasa Brunei, bahasa Tagalog, dan bahasa orang yang tinggal di Nusantara Indonesia menamakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Nah, itu sejarah yang membawa ke arah itu. Inilah budaya. Mengapa? Karena ada interaksi, ada kontak budaya. Kontak budaya itu bisa diartikan negatif, bisa diartikan juga tidak negatif. Kontak budaya yang tiga budaya besar di Asia ini saling bertemu, kemudian dari luar, katakan Eropa, saling bertemu. Maka dalam teori, kalau kita dulu belajar sosiologi itu, siapa yang mempengaruhi siapa, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Maka teorinya dulu kan A plus B sama dengan A. Itu maknanya budaya A lebih dominan tatkala berinteraksi atau tatkala bertemu dengan budaya B. Itu namanya budaya B kalah atau lebih inferior, budaya A lebih superior. Maka hasilnya A plus B menjadi A. Kemudian kontak budaya juga ada yang sebaliknya. B yang kita umpamanya menjadi bangsa yang sedang ada kontak budaya dengan negara-negara barat. Kita B, negara barat itu kolonial adalah A. Maka kita tampil kemungkinan ada AB. Artinya dua-duanya bisa berjalan atau disimpulkan menjadi C. Asimilasi. Sebuah contoh, Islam dan Nasrani. Busana Nasrani yang dibawa oleh Barat dipakai oleh orang Muslim. Kemudian busana Jawa, Muslim Jawa, tinggal sarung. Songkok Jawa dilepas menjadi songkok hitam. Kemudian belangkon Jawa, bukan belangkon, jas yang cingkrang itu diganti dengan jas Eropa. Maka ketika tahun 50-an, Kiai Jawa itu selalu pakai sarung, pakai jas, pakai songkok, kemudian sajadah dikalungkan. Itu kontak budaya yang 50-50. Nilai agama tidak dibuang, tapi nilai peradaban lain dibuang. Al-insan madaniyun bitab'i ada di situ. Kemudian ada yang kalah sama sekali. Artinya dari sisi nilai keagamaan berubah.
yang tadinya Muslim menjadi ikut agama kolonial. Artinya kolonial itu orang asing yang datang. Namun di dalam beragamanya orang-orang semacam ini menjadi lamkris atau Krislam. Islam yang Kristen, Kristen yang Islam. Sebuah contoh yang terjadi di sebuah kota Salatiga. Itu ada keluarga yang separuh Muslim, separuh Nasrani. Tatkala wafat ketuanya itu tahlilan. Yang Nasrani ikut tahlilan, yang Muslim juga apalagi. Nah seperti itu. Menjadi 50-50. Mungkin itu budaya A, B atau budaya C. Dan yang sama sekali kalah budayanya itu terjadi di Nusantara bagian luar. Nah, saudara-saudara, membangun budaya seperti ini karena nilai yang dicari, maka apa yang kita lakukan ini adalah membangun nilai yang kita bangun ini. Masjid kita tidak menamakan masjid apa-apa, tapi rahmatan lil alamin. Kemudian yang lain-lain juga kita ciptakan budaya. Saudara, budaya tidak merokok itu bukan sesuatu yang kerjaan membalik tangan. Pada tahun 90-an, tatkala kita mengajak untuk tidak merokok, banyak orang yang minta dalil. Kemudian saya menjawab, mahal dalilnya daripada rokoknya. Kenapa rokok kok pakai dalil? Dalilnya ada di sini. Kalau mau berhenti, berhenti. Kalau mau tidak, ya teruskan. Dan menyebabkan kontra. Nah, terkadang kontra itu akan terjadi. Tapi budayawan tidak mengenal kontra atau pro. Menyampaikan. Maka perintahnya adalah atau filosofinya adalah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah. Itu budaya, bukan hukum, budaya. Nah, perjalanan seperti itu juga bisa mencirikan budaya Az-Zaitun tidak merokok. Nah, Az-Zaitun itu apa? Az-Zaitun itu pohon. Tapi tatkala datang kemari, Az-Zaitun itu bukan pohon. Sebuah tempat yang diciptakan secara bersama oleh penghuninya. Sebuah masyarakat. Merusak Az-Zaitun sama dengan merusak masyarakat. Nah, itu Az-Zaitun. Menjadi sebuah nama yang kalau di Timur Tengah menjadi minyak zaitun, kalau di sini menjadi sentral pendidikan. Itu merubah menjadi identik dengan apa yang berjalan di Ma'had yang dinaungi oleh Yayasan Pesantren Indonesia ini. Saudara-saudara, kemudian dalam perjalanan membangun budaya ini, itu kita ungkapkan setiap saat, membangun budaya, membangun peradaban. Dalam menghadapi persoalan-persoalan besar, kita selalu mengedepankan bagaimana merubah budaya yang bisa mendatangkan negatif kepada yang bisa mendatangkan positif. Satu contoh, budaya makan.
budaya makan yang kita lakukan ini sebuah usaha yang tidak mudah kalau masyarakat yang ada di dalamnya itu belum berbudaya. Seperti halnya mengajak tidak merokok. Kalau masyarakatnya belum memiliki budaya tinggi, susah. Banyak argumen. Sama halnya dengan merubah makan dan pola makan. Ini kalau masyarakatnya tidak memiliki budaya yang tinggi, itu akan sulit. Bayangkan, tidak memiliki sepotong gandum pun, tapi diajak merubah makan dengan gandum atau menggunakan gandum atau berbasis gandum. Gandumnya bukan gandum buatan pabrik yang sudah disarikan, yang menjadi terigu. Nah, ini gandum utuh, belum menanam. Tapi setelah diadakan pendekatan dengan nilai, dengan makna memakan gandum jauh lebih tinggi daripada makna memakan beras putih. Diinternalisasikan oleh masing-masing warga masyarakatnya dan menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena dengan kesadaran ini membangun budaya. Kemudian cara makan mendahulukan sayur mayur, buah-buah, sayur mayur, kemudian protein, kemudian baru karbohidrat. Ini juga budaya. Kita tidak mengenal budaya meninggalkan karbohidrat. Karena dalam ilmu pengetahuan, sains, itu karbohidrat punya peranan penting. Maka diseimbangkan seperlunya. Dan itu dilakukan di kampus ini. Nah, ini membangun budaya. Saudara-saudara, banyak sekali apa yang kita lakukan dengan sistem yang seperti tadi itu, ternyata begitu dirujuk apa budaya itu, semua yang kita bangun ini adalah membangun budaya. Kemudian kita tidak alergi dengan budaya yang baru datang. Budaya dari Amerika, budaya dari Eropa, tapi juga tidak a priori. Tidak a priori, yang dari sana pasti bagus. Sehingga harus dirubah semuanya budaya nasional. Satu contoh, budaya demokrasi liberal. Sampai hari ini itu bertentangan dengan budaya Indonesia. Karena dasar negara Indonesia ini kalau sudah dijadikan, diinternalisasikan sebagai budaya bangsa, maka dia akan masuk bahwa apa yang dilakukan demokrasi hari ini bukan itu yang dimaksud demokrasi Indonesia. Kemudian persatuan. Persatuan Indonesia juga sulit untuk diterapkan tatkala tidak berdasar budaya. Masing-masing dengan keyakinannya, berdasar politik, berdasar agama dan sebagainya, semua tidak akan tercapai. Jadi saudara-saudara sekalian, memang membangun budaya ini suatu pekerjaan yang tidak pernah habis, tidak pernah putus. Contoh seni. Kita membangun budaya tidak melupakan seni, kesenian dan seni. Kalau kita melihat gending, di mana-mana ada gending, di mana-mana ada gong. Dari pusat Jogja Solo sampai ke utara, ujung sampai Aceh ada. Cuma begitu agak menjauh, Jogja Solo ke barat ini ya, dikit sampai Cirebon, irama sudah lain karena ada yang kurang. Dan sampai ke
pusat, Jawa Barat, Cianjur. Irama sudah lain, tidak ada gong akbarnya. Gong penanda berhenti adalah gong tinggi. Deng 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 ding, itu berhenti. Nah, masuk ke Lampung, beda lagi. Terus masuk Palembang, ada semua itu, kurang. Masuk ke Minang, coba dengarkan gong Minang itu, gending Minang itu. Terus masuk ke Melayu Riau, ada, tapi berkurang. Sampai ke Aceh berkurang. Kita masuk lagi ke masih barat, tapi belahan tengah, Kalimantan. Dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Utara, yakni Sabah Malaysia dan Sarawak Malaysia, sampai Brunei ada gong, ada gamelan. Bahkan sampai masuk kepada, kalau di kita itu Dayak, kalau di sana katakanlah orang pedalaman, entah itu suku Sungai, entah itu suku yang Kadasan dan Bajau, itu ada gong. Bahkan sampai gongnya itu ada, gendingnya tidak ada, diganti dengan kaleng rombeng. Jadi pusatnya begitu, sampai ke jauh seperti itu. Sampai ke Irian pun ada. Nah itu budaya kalau di pusatnya seperti itu, menjauh menjadi berkurang. Tapi beda halnya dengan teori budaya yang dibawa oleh, bukan teori ya, makna budaya yang dibawa oleh Konghucu. Konghucu mengatakan kalau ingin tahu asli budaya, carilah ke pedalaman. Nah, bahasa Konghucu seperti itu. Nah, saudara-saudara, Az-Zaitun membangun budaya. Ada yang paham dari sejak awal, ada yang belum paham dari awal. Kemudian yang paham dari awal mungkin ada rasa kasih sayang kalau ada yang dilakukan tapi bertentangan. Dan sebaliknya, bila terjadi pengetahuan daripada pembangunan budaya di kampus kita ini, belakangan mungkin tidak sedalam yang pertama ikut membangun. Itulah jeripaya, itulah halawatul kasab, itulah indahnya berbuat membangun budaya. Budaya adalah benteng keberhasilan masyarakat. Siapa yang budaya tinggi, masyarakat itu akan berhasil. Saudara-saudara, insya Allah kita sedang membangun budaya, dan budaya kita insya Allah budaya tinggi, insya Allah. Dari ukuran apapun. Kalau tinggi itu sentimeter ukurannya kan. Nah kalau budaya tinggi, apa yang dihasilkan? Nah itu makna daripada membangun budaya. Kita membangun makna perbuatan kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian banyak sekali anjuran-anjuran itu, bahwa berpegang teguhlah kepada nilai ilahi dimanapun, nilai ilahi. Kala kita melihat sesuatu yang tidak logik, negatif, antarkan yang negatif itu didorong oleh positif, hilang. Itu budaya. Saudara-saudara, ternyata membangun budaya tidak sekedar membangun agama. Agama itu ini nafsiyah, pribadi. Maka pantas budaya internasional itu dalam paspor tidak dicantumkan agama, tapi nationality. Tapi tatkala di negara bangsa itu masih banyak yang mencantumkan agama.
Padahal semestinya ikutilah budaya bangsa-bangsa. KTP masih ada agama. Malah yang ekstrim lagi ekstapol. Nah iya, ekstapol gitu. Nah ini harus diadakan diadakan peningkatan lagi supaya bangsa Indonesia ini tidak menampilkan egonya, tapi menampilkan kebersamaannya. Begitu melihat agamanya, oh bukan kita, selesai, nggak bisa bersatu, bukan kita, minhum. Tapi kalau tidak ada itu cantuman agama, selesai. Mengapa? Karena dasarnya ketuhanan yang Maha Esa, sudah selesai. Kalau kata Konghucu, musuhmu bukan orang yang mencacimu. Musuhmu adalah kawanmu yang nampak setia, namun kamu tidak tahu kesetiaannya. Nah, itu Konghucu menganjurkan jangan pernah dibalaslah orang yang benci, karena itu bukan musuhmu. Musuhmu itu adalah kawan dekatmu yang kamu tidak mengerti tujuannya. Nah, itu Konghucu. Maka Konghucu selalu baik dengan lawannya, dengan orang yang memusuhi dan dengan kawannya. Itulah yang kemudian diambil oleh Imam Syafi'i. Wa abghid baghidaka ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Wajar-wajar sajalah mencintai seseorang. Sesekali nanti bisa jadi memusuhimu. Wajar-wajar sajalah memusuhi musuhmu. Sesuatu saat bisa jadi dia menjadi kawan mukhalidmu. Nah, itu terjemahan dari Konghucu itu sesungguhnya. Nah, itulah interaksi budaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.